Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Syarh Masailul Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, kita melanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Oleh Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, Al-Mas'alatu Tsaminatu wa Thalathun, masalah jahiliyah yang ke 38, yang ke-38, al-ilhadu fi sifat. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka melakukan ilhad pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa-apa yang kalian kerjakan. Ini sudah kita singgung ya di pembahasan sebelumnya, bahwa ilhad artinya adalah dia berpaling dari jalan yang lurus. Maka yang diinginkan dengan mereka ilhad terhadap sifat-sifat Allah, artinya dia menafikan menolak ya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini disebut sebagai apa? Ilhad. Maka orang-orang jahiliyah dahulu, di antara sifat mereka yang dijelaskan di dalam poin ini, mereka menolak sebahagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkarinya. Nah, di antara yang disebutkan oleh Syekh di sini, mereka mengingkari sifat Allah, yaitu mereka mengingkari sifat al-ilm, ya, sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang kita dengarkan tadi, mereka menyangka Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang mereka kerjakan. Ya, kebanyakan mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa-apa yang kalian kerjakan. Iya. Dimaklumi sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa sisi pendalilan ayat ini, walakin dhanantum, bahkan kalian itu mengira, annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, kata Syekh di sini, mereka orang-orang jahiliyah menafikan sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal ya, al-ilm ya, itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Keyakinan seorang muslim adalah Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ya. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, dan daunan yang jatuh dari tangkainya dan daunan yang kering, ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari amalan-amalan si hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Allah itu mengetahui yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Ya. Ya'lamu ma kana wa ma yakun. Allah maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, dan sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi bagaimana terjadinya, Allah mengetahui semuanya. Jelas ya? Ini harus dipahami. Ini satu contoh yang disebutkan oleh Syekh di sini terkait sifatul ilmi, sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dari pelajaran penting juga yang seorang muslim dan muslimah wajib mengetahuinya, yaitu mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ini adalah ilmu yang membuat seorang hamba itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia semakin bisa mencapai dari jenjang keimanan yang paling tinggi atau keislaman yang paling tinggi. Itulah al-ihsan. Itulah al-ihsan. Ya, sama ini ya. Ketika seorang hamba yakin Allah mengetahui apa yang telah terjadi, Allah mengetahui apa yang akan terjadi, Allah mengetahui segala sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana terjadinya, Allah sudah tahu. Ya. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala itu syamilun muhitun bikulli syai', mencakup, melingkup segala sesuatu. Faman dhanna annahu la ya'lamu ba'dha a'malihi fa innahu yakunu mulhida fi sifatillahi ta'ala nafiyan li sifatil ilm. Perhatikan kesimpulannya, kata Syekh, maka siapa yang menyangka, ya, Allah tidak mengetahui sebagian dari perbuatan-perbuatannya, maka itulah orang yang disebut sebagai orang yang mulhid. Ya, orang yang mulhid, orang yang mengingkari dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, menafikan sifatul ilmi bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat ini saja, ya, kalau kita mau gali faedahnya itu luar biasa sekali, ya, di pembahasan sifat, di pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan. Jadi kalau seorang hamba misalnya, ya, dia yakin Allah maha mengetahui, ya, ditambah lagi al-basir, Allah maha melihat, ya, tambah lagi as-sami', Allah maha mendengar. Tiga saja itu dari sifat Allah Subhanahu wa taala kita pahami dengan benar dan betul, itu sudah mewariskan keimanan yang luar biasa di dalam hati. Iya. Jelas ya? Contoh misalnya, contoh. Iya, kebanyakan orang sekarang itu kalau dia melihat CCTV, ya, dia takut. Ya, orang-orang yang bekerja di toko, di supermarket, ya, bahkan naudzubillah sebagian pencuri ketika mereka memiliki keinginan jahat ingin mencuri, biasanya dia perhatikan apa? CCTV-nya orang. Iya. Kenapa dia perhatikan itu? Kenapa dia perhatikan CCTV? Ya, takut kedapatan, kan begitu? Ya, takut dia kedapatan.
Ini baru CCTV. Orang muncul rasa apa? Rasa takut di dalam melakukan sebuah kejelekan. Iya kan? Terus seandainya seseorang, dia yakin bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu punya sifat ilmu, maha mengetahui, maha mengilmui segala sesuatu, maha tahu, maka orang tidak akan terjatuh ke dalam apa? Dosa dan maksiat. Orang tidak akan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena satu itu saja. Iya. Ketika terbetik di dalam hatinya berbuat maksiat, iya, bersendirian misalnya ingin berbuat maksiat, ketika dia mengatakan Allah mengetahui segala sesuatu, maka di situ muncul apa? Rasa takut. Iya, rasa takut. Akhirnya dengan rasa takut itu dia tidak jadi melakukan dosa dan maksiat. Tidak jadi melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya sebahagian penyair mengatakan ini tentang pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Ya. Kata orang bijak ini, wa idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila al-isyani fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Apabila Anda berada dalam kesepian, apabila engkau bersendirian di tengah kegelapan malam, wan nafsu da'iyatun ilal isyan, sementara jiwamu itu mengajak dirimu untuk berbuat maksiat, fastahi min nadharil ilah, maka malulah kamu dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullaha, dan katakan kepada dirimu yang mengajakmu berbuat maksiat, innal ladzi khalaqadh dhalama yarani, sesungguhnya yang telah menciptakan kegelapan itu telah melihat saya. Sesungguhnya menciptakan kegelapan telah melihat saya. Jadi bagaimanapun orang bersembunyi dalam melakukan dosa dan maksiat, Allah maha tahu. Dalam masalah kejujuran, di dalam masalah bekerja, orang tidak perlu diawasi oleh bosnya, oleh mandornya atau apanya saja. Yang perlu adalah siapa? Pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia amanah di dalam bekerja. Jadi satu saja dari sifat yang kita pahami dengan baik dari sifat-sifat Allah itu mewariskan apa? Banyak sekali dari benih-benih keimanan di dalam hati. Maka di sini di antara perkara jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh, orang-orang jahiliyah terdahulu mereka menyangka sebahagian dari perbuatan mereka Allah tidak tahu. Jelas ya? Sebahagian dari perbuatan mereka Allah tidak mengetahuinya. Makanya di ayat disebutkan wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum. Mengapa kalian itu bersembunyi, menyembunyikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan kalian, mendengarkan, melihat kalian. Tapi mereka semua melakukan hal tersebut, mereka menyangka Allah itu tidak mengetahui kebanyakan dari perbuatannya. Taib. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang disebutkan oleh Syekh, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardakun. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Bahwa orang-orang jahiliyah mengingkari dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di sini adalah sifat ilmu. Yang demikian itu adalah dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum. Sangkaan kalian yang kamu sangkakan kepada Tuhanmu itu adalah sesuatu yang membuat kalian arda. Apa itu arda? Kata Syekh, wa huwal halak, itulah kebinasaan.
Fa asbahtum minal khasirin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini titik pembahasan. Kata beliau, fadalla ala anna man nafa sifatan min sifatil ilm min sifatillahi subhanahu wa ta'ala annahu mutasyabbihun bi ahlil jahiliyah. Maka ayat ini, ayat yang kita bacakan ini, surah Fussilat ayat yang ke-23, maka ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menafikan, yang menolak sebahagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia ada keserupaan, ada kesamaan dengan orang-orang jahiliyah. Wa mutawa'idun bi asyaddil wa'id, dia juga mendapatkan ancaman seperti yang diancamkan kepada mereka. Allah sebutkan kalian adalah orang-orang yang merugi, berarti dapat ancaman merugi. Fa'ala hadza yakunu nufatus sifat. Oleh karena itu dibangun di atas hal ini kelompok-kelompok yang menafikan sifat, baik itu dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka semua telah mewarisi dari sifat-sifat yang buruk ini yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah, dan mereka pun terancam dengan ancaman-ancaman yang dahsyat yang disebutkan. Yang demikian itu karena mereka menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui kebanyakan dari perbuatannya. Kemudian di sini disebutkan wa minal ilhad, termasuk dari ilhad dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah ta'wiluha wa sarfuha an ma'naha as-sahihi ila ma'nan batilin ka ta'wilil istiwa bistaula. Di antara makna ilhad ya dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah mentakwilnya dan memalingkan maknanya, memalingkan makna yang benar kepada makna yang batil, yang tidak benar. Ya, dan ini terjadi ya pada sebagian orang-orang Asy'ariyah. Seperti misalnya mereka mentakwil istiwa. Ya, misalnya Allah berfirman dalam surah Thaha ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Orang-orang yang menafikan bahwa Allah itu tidak di atas, orang-orang yang mengatakan zat Allah itu tidak bisa ditunjuk, dia akan mengingkari ayat ini. Yes ya. Jadi orang katanya tidak boleh mengatakan Allah itu di atas. Ya, padahal dalam sebagian ceramahnya kan dia mengatakan Allah, dia tunjuk di atas. Jelas ya? Fitrah manusia mengatakan Allah di atas. Mana dalilnya? Ini Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Orang-orang yang mengingkari bahwa Allah itu tidak boleh ditunjuk, tidak di atas, tapi mereka katakan Allah ada di mana-mana. Mereka katakan istiwa maknanya di sini dalam ayat itu, dan ada beberapa tempat ya, ada 7 tempat yang ada kata istiwa dalam Al-Quran. Istiwa itu maknanya istaula. Ya, jadi bukan Allah beristiwa di atas arsy-Nya, tapi Allah itu menguasai. Jadi istiwa beristiwa, mereka terjemahkan menguasai. Iya, mereka menerjemahkan apa? Menguasai. Nah, ini artinya apa? Mentakwil. Mereka merubah maknanya yang sahih kepada makna yang rusak. Ya, contoh lain al-yad. Seperti dalam ayat misalnya katakan bal yadahu mabsutatan. Iya, bahkan kedua tangan Allah itu terhampar. Mereka kata tidak boleh mengatakan Allah punya tangan. Ya, kenapa mereka tidak mau mengatakan seperti itu? Mereka mengatakan kalau kita katakan Allah punya tangan, berarti Allah itu sama dengan makhluknya. Iya kan? Karena makhluk juga punya tangan. Ya, itu yang mereka ingin hindari. Hingga akhirnya mereka takwil ayat Allah punya tangan, mereka katakan al-qudrah, Allah punya kekuasaan. Iya.
Dan ini semua disebut dalam pembahasan kita adalah apa? Ilhad di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun keyakinan yang diyakini oleh para sahabat tabi'in dan umat Islam, ya, dapat ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua Allah itu terbentang, terhampar. Ya, kita katakan Allah punya tangan. Allah itu memiliki apa? Tangan. Ditanya bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Kita hanya terbatas apa? Dalil. Al-Quran menetapkan Allah punya tangan, kita tetapkan. Iya. Adapun bagaimananya, nah itu bukan urusan kita. Begitu caranya memahami apa? Nas. Adapun kalau ditakwil atau dipalingkan maknanya menjadi kekuasaan, oh banyak nanti masalahnya. Ya, akan banyak masalah. Taib. Ini diantara contoh-contoh ya. Ya. Maka kesimpulan kita di poin yang ke-38 ini, bahwa diantara sifat orang-orang jahiliyah, mereka ilhad, mereka mengingkari atau mentakwil sebahagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita berpindah di pembahasan setelahnya. Qala rahimahullahu taala al-mas'alatu at-tasi'atu wath-thalathun. Masalah yang ke-39. Al-ilhadu fil asma'. Ka qoulihi wa hum yakfuruna birrahman. Jadi sudah tadi ya dibahas ilhad. Bisa ditanya-tanya ini? Hah? Apa itu ilhad tadi? Apa makna ilhad? Taib. Di antara makna ilhad adalah menafikan atau menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, atau makna ilhad dia palingkan maknanya yang benar kepada makna yang apa? Yang batil, yang tidak benar. Seperti tadi Allah punya tangan, dia katakan bukan tangan tapi kekuasaan. Jelas ya? Allah itu di atas, beristiwa. Mereka katakan istiwa bukan di atas tapi apa? Menguasai. Nah, sekarang itu tadi dalam sifat. Nah, sekarang tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka juga mengingkari sebahagian dari apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimaklumi ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Iya. Man ahsaha dakhalal jannata. Siapa yang menghitung 99 nama ini, maka dia akan masuk surga. Akan diterangkan nanti apa makna menghitung 99 nama Allah. Di antara makna menghitung, dia pahami maknanya, ya. Kemudian dia apa? Dia amalkan. Ya, itu yang mendapat keutamaan. Barang siapa yang menghitung dari 99 nama Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Taib. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari sebahagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di ayat ke-30 surah Ar-Ra'd. Ya, silahkan dilihat ya. Ayat ke-30 surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka itu, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara namanya yang agung dan mulia. Lihat penjelasannya, kata Syekh, Ahlul jahiliyati yulhiduna fi sifat wa yulhiduna fi asma'illahi subhanahu wa ta'ala fayanfunaha. Mereka orang-orang jahiliyah mengingkari sifat-sifat Allah. Pembahasan sebelumnya. Mereka juga ilhad, mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kufur mengingkari nama Ar-Rahman. Padahal kata Syekh, Ar-Rahman ini adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari Asmaul Husna. Ya. Ayat ini, wa hum yakfuruna birrahman,
Itu ada sababun nuzulnya ya. Diceritakan oleh Syekh di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada an yaktuba sulha bainahu wa bainal musyrikin fil Hudaybiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan perjanjian kedamaian ya, yang dikenal di waktu itu dengan apa? Sulhul Hudaybiyah. Sebab perjanjian itu terjadi di Hudaybiyah. Maka singkat cerita, ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebagian pembesar orang-orang Quraisy. Di sini disebutkan, faja'a Suhail ibn Amr. Ya, salah seorang pentolang orang-orang musyrikin namanya Suhail bin Amr. Ya. Dia berkata, "Hati uktub bainana wa bainakum kitaban." Datangkan kepada kami lembaran, kemudian tulislah antara kita berdua, ya, antara orang-orang musyrikin dengan Nabi dan para sahabatnya, tulisan-tulisan perjanjian. Ya. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil juru tulis. Sebab dimaklumi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa apa? Menulis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi memerintah untuk menulis, juru tulisnya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini juga diantara dalil ya, bahwa Nabi SAW itu ketika beliau ingin menulis risalah, ya, beliau memulai tulisannya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ingin menulis hal-hal yang baik, ya, dalam kertas atau di masa sekarang lewat media mau menulis, nah, itu dari sunnah Nabi SAW itu dimulai dengan apa? Bismillah. Jelas ya? Kalau chat, Bismillah atau salam? Kalau chat, tahu chat ya? Bismillah atau salam? Ya, ini ada dua ya yang pernah saya dengar difatwakan oleh para ulama. Ya, kalau misalnya dia berbicara, nelpon, itu jelas ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim baru berbicara. Tapi di situ apa? Sunnahnya apa? Salam. Ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Itu ayat dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa. Apabila kalian disalami, ya, orang memberikan salam kepadamu, fahayyu bi ahsana minha, balas dengan yang terbaik. Ya, balas dengan hal yang baik. Ya, adapun misalnya pesan, ya, pesan, maka itu wallahu alam ya, yang dikenal itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalau pesan. Ya, ala kullin ya, bebas mau bismillah, assalamualaikum ya. Ya, hal yang mubah saja insyaallah. Jelas ya? Taib. Taib, kita kembali di pembahasan kita. Jadi ketika Nabi SAW memanggil juru tulis, Nabi mengatakan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka tadi orang Quraisy ini, Suhail bin Amr ini mengatakan, Ammar Rahman fa wallahi ma adri ma huwa. Ya. Adapun nama Ar-Rahman, saya tidak tahu siapa ini Ar-Rahman. Yang mereka kenal adalah siapa? Allah. Itu mereka ketahui nama Allah. Adapun nama Ar-Rahman, katanya saya tidak tahu. Bahkan mereka mengatakan orang-orang musyrikin, mana arifur rahmana illa rahmanul yamamah, illa rahmanul yamamah. Bahkan kami tidak mengenal nama Ar-Rahman kecuali Rahmannya Yamamah. Yang mereka maksudkan Rahmannya Yamamah adalah Musailamatul Kadzab, ya, yang mengaku nabi itu, yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu Musailamah. Itu yang disebut sebagai apa? Yang diberi nama dengan Ar-Rahman. Maka ketika Suhail bin Amr ini mengatakan seperti itu, bahwa kami tidak mengetahui nama Ar-Rahman kecuali Musailamah itu tadi, maka turun ayat ini. Allah menurunkan ayatnya, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama apa?
Ar-Rahman. Taib. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Katakanlah Muhammad, dia itu adalah Rabbku, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Hanya kepadanya lah saya bertawakal dan hanya kepadanya lah saya bertaubat. Ya. Taib. Ini kisah yang pertama. Kemudian kata Syekh, demikian pula lamma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah wa kana yusalli wa yad'u. Ketika Nabi SAW berada di Mekah, beliau dalam keadaan salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi berdoa, ya Allah ya Rahman. Ya, dimaklum ya, di Mekah itu ya, Nabi SAW dan para sahabatnya masih bergaul bersama dengan siapa? Orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy. Ketika Nabi berdoa, ya Allah ya Rahman, apa kata orang musyrikin? Unzuru ila hadzal rajul. Dia katakan, lihat ini si Muhammad ini. Iya. Yaz'umu annahu ya'budu ilahan wahidan. Si Muhammad menyangka bahwa dia hanya beribadah kepada satu Tuhan, tapi ketika memanggil dia katakan, ya Allah ya Rahman. Bingung dia. Paham ya? Paham maksudnya? Iya. Bingung orang-orang musyrikin. Aneh ini Muhammad. Muhammad menyuruhkan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah. Tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, hanya satu sesembahan. Tapi ketika minta dia katakan, ya Allah ya Rahman. Ya, ya'budu ilahain. Berarti kalau begitu dia menyembah apa? Dua ilah. Ini sangkaan mereka orang musyrikin. Maka Allah menurunkan ayatnya. Turun lagi ayat. Qul ud'u Allah aw ud'u Rahman. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, berdoalah dengan menyebut nama Allah, berdoalah dengan menyebut nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kamu seru, apapun yang kamu panggil dari nama-nama Allah, falahul asmaul husna. Bagi Allah nama-nama yang terindah. Iya, jadi subhanallah, ketika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, Allah itu selalu menguatkan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan memang seperti itu terus agama. Ya, ketika agama itu datang syubhat, selalu saja ada orang-orang yang punya ilmu, para ulama yang menebas dari syubhat-syubhat. Taib. Fa asma'ullahi katsirah. Kata Syekh, maka nama-nama Allah itu sangat banyak. Tapi perhatikan, ta'addudul asma la yadullu ala ta'addudil musamma. Ini kaidahnya. Banyaknya nama-nama itu tidak menunjukkan banyaknya juga orang, banyaknya juga zat. Iya. Orang musyrikin kan mengatakan kalau banyak nama berarti banyak juga zatnya. Iya kan? Iya. Tentang Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Berbilangnya nama itu tidak menunjukkan berbilangnya apa? Zat. Iya, Allah itu Allahus apa? Qul huwallahu ahad. Iya kan? Maha tunggal. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Al-Ahad yang Maha Esa. Iya, As-Samad yang semua hajat keperluan hambanya kembali diminta kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh, berbilangnya nama tidak menunjukkan berbilangnya zat. Wa inna ma yadullu ala 'azamati hadzal musamma, ini melainkan tidak lain kecuali menunjukkan akan keagungan zat yang dinamai tersebut, yang namanya sangat banyak. Ya. Sebagian orang, ya, dia memiliki banyak nama. Ya, mungkin karena kemuliaannya. Ya, kalau orang Makassar kan ada nama asli, ada daeng. Ya. Ya, paling banyak seperti itu. Ada juga orang dari kalangan manusia, dia punya nama banyak karena mungkin dia adalah orang yang dicari-cari. Iya. Bukan karena kemuliaannya. Jelas ya?
Tapi orang yang dalam keadaan pencarian, ya, maka dia memiliki apa? Banyak nama. Taib. Maka subhanallah, asyahid yang menjadi pembahasan kita, ya, bahwa sifat orang-orang jahiliyah, mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan nama-namanya dalam Al-Quran. Yang kita baca ayat-ayatnya, ya. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Lahul asma'ul husna. Ya, dalam hadis yang panjang disebutkan ketika seorang berdoa. Demikian pula ayat di akhir surah Al-Hasyr yang mungkin kita, sebagian dari kita sering mendengarkan imam membacanya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada. Kemudian dikatakan huwar rahman ar-rahim, dialah Allah ar-rahman ar-rahim. Berapa nama itu? 2. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malik, 3. Al-Quddus, 4. As-Salam, 5. Al-Mu'min, 6. Al-Muhaimin, berapa? 7. Al-Aziz, 8. Al-Jabbar, 9. Al-Mutakabbir, 10. Ya. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliq, al-khaliq, sudah berapa? 11. Al-Bari, 12. Al-Musawwir. Nah, ini baru doanya penyebutan belasan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul asmaul husna, baginya lah nama-nama yang indah. Dan ini pembahasan tentang al-asmaul husna, ini pembahasan penting juga, ya, untuk diketahui, ya, supaya seorang itu semakin mantap keyakinannya, semakin kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, mas'alatul arba'un, masalah yang ke-40. Di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah at-ta'til. Mereka melakukan ta'til. Ka qauli ali Fir'aun, seperti ucapannya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini bahasa baru lagi, ta'til, ya. Mungkin jarang didengar ini, ta'til. Jadi tadi ada bahasa apa? Ilhad, ya. Ilhad. Orang yang melakukan ilhad namanya mulhid. Paham ini? Jadi ada penamaan tadi namanya apa? Ilhad. Orang yang melakukan ilhad namanya apa? Mulhid. Jadi apa tadi maknanya ilhad? Mereka menolak atau menafikan sebahagian nama-nama dan sifat Allah. Ketika mereka menolak dan menafikan nama-nama dan sifat Allah, maka orang tersebut disebut mulhid. Jelas, ya? Taib. Sekarang ta'til. Ya. Dan ini akan banyak kita lewati, ya, di masalah-masalah setelahnya di kitab ini. Apa itu ta'til? Ya, tolong diingatkan kalau Isya, ya. Sudah masuk? Belum. Taib. Ta'til itu kata Syekh di sini, ikhla'u syai', melepaskan sesuatu. Jadi kalau orang Arab mengatakan attal al-makan, tempat itu menjadi attal, artinya ditinggalkan, tidak dipakai lagi. Ya. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya, sebagian bahasa ta'til ini, wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Ya. Ketika sebagian kaum-kaum terdahulu itu dibinasakan, ya, Allah berfirman wa bi'rin mu'attal, sumur-sumur yang dulunya mereka pakai menjadi ta'til, mereka tinggalkan, tidak pakai lagi. Iya. Nah, itu makna ta'til secara bahasa. Artinya dia apa? Dia tidak pakai, dia tinggalkan. Ya, sama dengan ucapan mereka imra'atun atilah, perempuan yang atil. Apa maknanya? Artinya perempuan yang sama sekali tidak memiliki perhiasan. Berarti makna ta'til adalah ikhla'u syai'an ghairihi, dia melepaskan sesuatu dari yang lain. Itu penggunaannya. Nah, sekarang apa makna ta'til yang diinginkan di sini? Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka melakukan ta'til.
Kata Syekh, al-muradu bihi huna ikhla'ul qawni an khaliqihi. Makna ta'til bahwa mereka orang-orang jahiliyah tidak mengakui bahwa kaun ini, keadaan dan alam ini, mereka tidak mengakui akan adanya pencipta. Paham makna ta'til? Saya ulang. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka melakukan ta'til. Maksudnya apa? Di antara sifat mereka, mereka tidak mengakui bahwa alam ini ada apa? Ada yang menciptakan. Nah, ini masuk dalamnya orang-orang ateis, orang-orang liberal, ya, yang yang mengakui, yang meyakini tidak adanya apa? Tidak adanya pencipta. Jadi mereka katakan alam ini ada dengan begitu, ya, sendirinya ada seperti itu. Ya. Paham ya? Kalau orang-orang musyrikin, ya, mereka yakin Allah itu ada, tapi mereka dikatakan musyrik karena mereka menduakan Allah, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada berhala. Iya kan? Kalau ini tidak, orang yang ta'til, mu'attilah ini, mereka adalah orang yang tidak mengakui akan adanya pencipta. Makanya dikatakan di sini, wa nafyu ayyakuna hunaka khaliqun li hadzal qaul. Mereka menolak bahwa tidak ada yang menciptakan alam ini. Iya. Wa innama wajada natijatat tabi'iyyah kama yaqulun. Sebagaimana yang mereka katakan, ini alam ini ada, itu datang dengan dirinya sendiri. Paham ini? Alam ini ada dengan dirinya sendiri. Memang begitu dari dulu sampai sekarang seperti itu. Iya. Dan itu banyak ya orang-orang seperti itu. Wa imamul mu'attilah huwa Fir'aun. Iya. Subhanallah. Pentolannya orang-orang mu'attilah ini yang mengakui tidak adanya Tuhan, bosnya mereka adalah Fir'aun. Iya, Fir'aun. Kenapa dikatakan bosnya adalah Fir'aun? Karena Fir'aun lah yang pertama kali mengingkari hal ini. Iya, banyak Al-Quran yang mengatakan, di antaranya misalnya Allah berfirman tentang ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Iya. Ya, dalam ayat disebutkan, ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai pembesar-pembesarku, saya tidak mengetahui adanya ilah selain saya untuk kalian. Iya. Tapi ingat ya, ucapan Firaun ini mengatakan tidak ada ilah selain saya untuk kalian. Kata Syekh, ini hanya sekedar mukabirah wal inad. Hanya sekedar kesombongan dan pelampauan batas. Iya. Dalam hatinya, iya, fitrahnya tidak ada manusia seperti itu. Iya. Mereka berucap seperti itu Firaun hanya sekedar apa? Kesombongan saja, hanya juhud, pengingkaran. Makanya dalam surah An-Naml disebutkan ya, wajahadu biha. Ya, mereka itu juhud mengingkari, wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa 'ulwa. Tapi dalam hatinya itu mereka yakin. Ya. Ada keyakinan dalam hatinya, tapi karena mereka bersombong, melampaui batas, mereka pun mengingkari hal ini. Iya, mengingkari perkara ini. Tapi ini secara global dulu, dari makna apa? Makna ta'til. Ya, jadi dipahami ta'til, apa yang dimaksudkan ta'til di sini, yaitu di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka tidak mengakui adanya pencipta alam ini. Jelas ya? Mereka tidak mengakui adanya pencipta alam ini. Orang-orang ini yang pernah didebat oleh siapa? Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, datang orang-orang ateis, orang-orang liberal mendebat Abu Hanifah. Dia katakan, wahai Imam, saya mau berdebat sama kamu. Ya, mau memperdebatkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Abu Hanifah, sudah, saya tidak mau berdebat.
Tapi sebelum kita berdebat, dengarkan cerita saya dulu. Ya, Abu Hanifah bercerita kepada orang-orang ini. Dia katakan, ada kapal besar, ya. Dia turun, naik turun, ya. Dia naik turunkan barang, kemudian berlabuh, berlayar. Setelah itu dia turunkan barang, dia kasih naik, tapi tidak ada nahkodanya. Ya, Abu Hanifah berkata seperti itu, tidak ada nahkodanya, tidak ada orang di atasnya. Kapal itu dengan sendirinya berjalan. Ya, maka kata orang-orang ini kayaknya Abu Hanifah sudah, ya, sudah lain-lain, tidak waras lagi. Kenapa masa ada kapal bisa naik, kasih turun, kasih naik barang, sementara tidak ada orang di atasnya? Itu kan tidak masuk akal. Ya, Abu Hanifah dibilang tidak waras. Ya, kata Abu Hanifah, berarti kamu juga lebih tidak waras lagi. Kenapa? Lihat silih bergantinya siang dan malam. Iya toh? Turun air hujan, tumbuh-tumbuh. Masa tidak ada yang mengaturnya? Iya tidak? Coba bayangkan, silih bergantinya siang dan malam, matahari, bulan, bintang, dilihat di setiap hari, di setiap malam, kelihatan. Kalau setelah itu tidak mengakui bahwa Allah tidak ada yang menciptakan itu semua, tidak masuk akal tuh. Iya. Itu kan keadaan secara fitrah saja mereka harus mengakui. Tapi itulah mereka mengingkari, disebutkan oleh Syekh di sini karena mimbab al-mukabirah, karena semata-mata kesombongan yang ada pada diri mereka. Tapi insyaallah tentang masalah ta'til ini kita akan ulang lagi di pembahasan yang akan datang biidznillah taala. Baik, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.